Shalom, selamat pagi. Ada sukacita? Senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara-saudara di Sola Fide Lembata hari ini. Tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode hari ini adalah meneladani Kristus dengan membudayakan nilai-nilai kekristenan. Meneladani Kristus dengan membudayakan nilai-nilai kekristenan. Diharapkan bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus segera setelah mendengar khotbah dan pemberitaan ini, kemudian nilai-nilai kekristenan itu sudah ada di dalam dirinya. Keteladanan itu sangat penting karena kalau kamu dikenal dunia sebagai milik Kristus, maka Kristus mesti kelihatan di dalam hidupmu. Tanpa kita berkata-kata, orang lihat kita punya tingkah laku, orang bilang memang orang Kristen itu luar biasa. Amin kok. Tapi kalau kita pulang dari gereja terus orang bilang begini, kamu pergi ke gereja tapi sama sah. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu tandanya bahwa kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tapi tidak dapat menjadi bagian dalam keteladanan. Kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 14, jangan hanya sampai ayat 6. Ayat 12 bilang begini, barang siapa percaya kepadaku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kita yang di Sola Fide ini percaya pada Tuhan Yesus kok? Amin kok? Betul-betul percaya? Nah, mantap. Salah satu contoh, satu saat Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang tertangkap. Supaya kalau pulang dari sini ada yang berzina, uruslah pakai cara Yesus. Ini perempuan ditangkap, menurut hukum setempat dia harus dilempar dengan batu sampai mati. Orang bawa datang kepada Yesus. Tuhan Yesus duduk korek-korek tanah sedikit. Terus Tuhan Yesus bilang begini, siapa yang merasa diri tidak berdosa silakan angkat batu lempar duluan. Ada yang lempar? Tidak. Orang pulang semua. Tuhan Yesus tanya, hei, orang di mana? Sudah pulang Bapak. Terus Yesus bilang begini, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa itu Tuhan Yesus beri kesempatan baru. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Amin kok. Sekarang saya mau tanya, suami-suami yang mengaku mengikuti Yesus. Di sini suami pengikut Yesus semua. Satu saat ketahuan istri berzina, berselingkuh dengan laki-laki lain. Bisa ikut Tuhan Yesus pun cara. Cari istri kau bilang, mama pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa kok? Suami-suami bisa begitu kok? Ini bahaya ini. Banyak suami kalau tahu istrinya berzina dia akan bilang, mama pergilah dan jangan pulang lagi. Itu pergi. Di Lembata ada yang begitu. Saya mau tanya istri-istri, ini istri-istri pengikut Yesus semua ini. Amin kok? Cinta Tuhan Yesus. Satu saat ketahuan suami berzina dengan perempuan lain. Dia SMS, WA, bat telepon, saudara tangkap ini. Bisa urus pakai cara Yesus. Bilang kepada suami, papa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti bapak tua bilang puji Tuhan. Banyak istri tidak begitu. Ketika ketahuan suaminya berzina, dia berdiri di depan pintu baru dia pakai bahasa Kupang. Dia bilang, lu kira lu sendiri yang bisa? Jangan lihat umur 40 tahun begini Bapak, tapi berapa yang kecewa. Kalau cara urus macam begini, ini kita tidak bisa meneladani apa-apa. Amin. Saya senang sekali di bulan budaya ini banyak sekali kita berekspresi, kita pakai ini pakaian-pakaian adat ini bagus sekali. NTT ini luar biasa, juga termasuk di Lembata karena Indonesia kecil ada di sini. Semua suku bangsa ada di sini. Pakaian-pakaian adat banyak sekali. Kalau dijual apalagi di luar negeri pasti sangat mahal. Pertanyaannya adalah berapakah anak-anak muda di Lembata, berapakah anak-anak muda kita yang suka pakai pakaian adat? Berapa? Kalau mereka dipaksa untuk pakai sekalipun itu puji-pujian terhadap mereka terlalu tidak baik. Anak-anak nona tadi pakai bagus begitu, terus dia punya mama dong bilang begini, cantik-cantik. Ini cantik seperti tante-tante dulu itu. Jadi kalau dia pakai yang begitu dia seperti orang dulu. Tapi kalau mereka pakai celana jeans yang terobek-terobek gitu, itu rasa sama kayak punya berprestasi, itu luar biasa.
Mereka mengidentifikasikan diri menjadi orang lain itu lebih baik daripada menjadi diri sendiri. Akhirnya banyak orang timur tidak ingin jadi orang timur. Mereka lebih suka jadi orang Eropa. Akhirnya tidak bisa jadi orang barat, orang jadi orang Manggarai Barat, Amerasi Barat, Pantar Barat. Ya kita harus bersyukur karena tidak pernah kebetulan Tuhan taruh kita di sini. Amin kok. Tuhan waktu mau cipta saya dia tidak tanya, Yandi lu mau timur kok Eropa? Kan tidak tanya. Langsung saja kita jadi, tolong identifikasikan diri kita dengan baik. Amin kok. Nah, jadi biar kita pakai ini barang doncu baik. Memang kalau pakai pakaian adat ini agak ribet sedikit kita agak susah pakai ini. Apalagi kalau tadi malam baru pinjam tetangga punya. Wah itu pakainya agak susah ini. Tapi ini dong bukan pinjam ini bukan pinjam, ini milik sendiri. Itu luar biasa. Tapi biasakanlah itu terus menerus. Kenapa pakai daster bisa kok, pakai ini tidak bisa. Daster lagi terobek-terobek di sini lagi, tapi kita masih bisa pakai. Nah, di bulan budaya ini saudara-saudara nanti akan punya kaitan dengan khotbah ini. Tapi saya mau sampaikan, sebenarnya cara berpikir itu serius. Berpikir itu membentuk perilaku, perilaku membentuk kebiasaan, kebiasaan membentuk budaya, dan budaya membentuk karakter. Jadi berkarakter Kristen itu harus dimulai dari cara berpikir yang benar. Sekali lagi cara berpikir itu membentuk tingkah laku. Orang kalau berpikir dia pergi ke pesta untuk makan, ibadah syukur. Di rumah-rumah itu kalau ibadah syukur itu ada ibadah dan ada makan. Kalau yang dia taruh di sini pergi untuk makan, dia punya perilaku berbeda dengan dia taruh di sini pergi untuk ibadah. Kalau dia taruh di sini pergi untuk ibadah, undang jam 4 dia bilang, jalan sudah, jalan harus. Tapi kalau dia taruh di sini pergi untuk makan, istri bilang, "Papa, sudah jam 4." Dia bilang, "Belum ada orang." Engkau sudah yang orang. Masih ibadah. Betul. Di Lembata juga ada. Ada. Dia jemaat di sini juga. Itu bahaya itu. Sebagai pendeta ini kadang-kadang saya heran sekali. Dalam ibadah syukur itu waktu ibadah orang sedikit. Pas makan. Saya ulangi. Kayaknya ini. Waktu ibadah orang sedikit. Pas makan orang banyak kok sedikit. Di Lembata juga. Jadi cara berpikir membentuk perilaku. Perilaku itu membentuk kebiasaan. Itu kebiasaan itu membuat orang ingat kita. Kalau itu orang itu dia biasa rajin ibadah, punya kebiasaan ibadah, kita datang jam 7 dia sudah duduk di situ, kita tanya, "Wih, Bapak tua hadir pagi sekali." Memang dia begitu, Bapak. Memang. Tapi kalau dia tidak punya kebiasaan ibadah, tiba-tiba pas ada satu acara dia hadir duluan, orang akan tanya, "Tahu roh apa sunai ke dia?" Atau jangan sampai ini hari terakhir. Kira-kira begitu kan, dia tidak punya kebiasaan. Orang yang punya kebiasaan sembarang itu satu kali dia baru masuk di depan pintu itu semua bakorek. Jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan membentuk budaya. Nah, itu ada di filosofi. Budaya-budaya ini kan punya filosofi sendiri. Nanti dari budaya itu membentuk karakter kita. Nah, itu yang kita mau belajar hari ini. Di sekitar teks ini berkaitan dengan apa ya Tuhan Yesus ajarkan buat kita supaya kemudian kita membudayakan budaya kekristenan itu dengan baik, nilai-nilai kekristenan. Saudara-saudara, tujuan sesungguhnya dari kita membudayakan nilai Kristen adalah supaya damai sejahtera itu ada, supaya ada shalom Allah, supaya ada sukacita surgawi, di mana kita berada nama Tuhan dipermuliakan. Dan itu semua harus dimulai dengan apa? Dengan berdamai dulu dengan Tuhan Allah. Banyak orang tidak mau berdamai dengan Tuhan Allah, tapi rindu supaya nilai-nilai kekristenan itu ada. Tidak bisa, saudara. Berdamai itu. Mari kita jujur, saudara-saudara, bahwa banyak orang tidak mau berdamai dengan Tuhan. Bahkan Tuhan itu seringkali dijadikan sebagai apa ya? Kita ini mau berdoa kepada Tuhan, saya kadang-kadang tidak damai. Ada orang paling cerewet di Lembata sini, tapi kalau kita bilang, "Bapak, sebentar Bapak yang doa makan," dia sembarang saja.
kira bawa omong dengan kau pun kawan. Di Lembata juga ada begitu. Siapapun suami, coba jujur jujur, siapapun suami itu ya. Jadi Tuhan itu sudah tidak akrab lagi dengan kita. Ada banyak orang yang tidak mengandalkan Tuhan, itu tanda dia tidak berdamai dengan Tuhan. Saya baru saja 2-3 hari lalu buat satu tulisan di Facebook. Saya bilang begini, mengingat ujian ini. Ada banyak orang tua yang dulu ketika masih belum COVID kok, ujian itu nasional. Mendekat ujian banyak orang tua telepon saya bilang, Bapak Pendeta, doa. Kenapa? Laki-laki ini mau ikut ujian Bapak tapi berat. Oke, suruh dia belajar, kita dukung doa. Di luar dugaan, ranking 1 nilai paling tinggi. Bikin syukuran di rumah, undang pendeta. Waktu pendeta sampai, pendeta tanya, bagaimana hasil? Bagus Bapak. Jadi ranking 1 Bapak, luar biasa. Terus dia pun Bapak bilang, memang kami ini keturunan pintar-pintar semua. Kau dulu waktu belum ujian kau bilang berat. Sekarang tiba-tiba turunan orang pintar. Ini juga kita pusing lah. Di Lembata sini juga ada yang begitu. Dia ada duduk di dalam gereja sini. Ada. Dia majelis atau jemaat. Jadi kadang-kadang kita tidak berdamai dengan Tuhan Allah. Banyak orang Kristen ini saudara-saudara, kalau dia nonton itu dia bisa nonton berjam-jam. Tidak rasa capek, tidak rasa mengantuk. Betul? Tapi coba kalau dijadwalkan untuk baca firman. Dia nonton film Korea, Ikatan Cinta, itu sampai lama-lama. Tapi kalau mau baca Alkitab, baru buka langsung. Betul. Di Lembata ada. Itu ibu ada di sini. Ada. Dia pakai baju warna apa? Coba saudara lihat. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak berdamai dengan Tuhan. Bagaimana nilai-nilai kekristenan bisa kita pakai dalam hidup? Itu sulit sekali. Saudara-saudara, pendamaian dengan Tuhan Allah itu dimulai dari persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan tidak datang ke dunia, Dia tidak menebus dan menyelamatkan kita, betapa kita tidak bisa dengan usaha sendiri kita berdamai dengan Tuhan Allah. Karena itu kita mesti membangun dulu sebuah keyakinan penuh bahwa betapa Tuhan mengasihi kita. Tuhan sangat luar biasa. Baik, saudara-saudara, di kesempatan ini belajar dari pembacaan ini dan tema kita berkaitan dengan percaya kepada Tuhan. Tema kita itu apa? Saya lupa ini. Meneladani Kristus dengan membudayakan nilai-nilai Kristiani. Pembacaan ini dan tema ini saya arahkan kita untuk merenungkan 1-2 hal kecil ini. Pertama, saudara-saudara, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa nilai Kristen itu hanya satu sesungguhnya, kasih. Kasih itu nilai Kristen. Anda boleh punya apapun, Anda boleh memiliki apapun, tapi kalau tanpa kasih itu semua sia-sia. Kalau kita baca surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dia kasih tahu, kamu boleh punya karunia apapun, tapi kalau kasih tidak ada pada kamu sia-sia. Sekalipun kamu bisa bicara dalam bahasa manusia dan bahasa malaikat sekalipun, tapi kalau kamu tidak memiliki kasih, kamu tidak ada arti. Sekalipun kamu dapat memberi seluruh dari hidupmu, bahkan memberi dirimu untuk dibakar, tapi kalau kasih tidak ada, itu sia-sia. Tuhan Yesus itu terlalu luar biasa, saudara. 10 hukum Taurat dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal penjabaran hukum Taurat itu ada peraturan hidup setiap hari yang ribuan, tetapi Tuhan menyimpulkan dia hanya dalam 2 kalimat, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dari 2 kalimat itu Tuhan buat dia menjadi satu kata saja, yaitu kasih. Apa? Saya mau tanya, apakah saudara memiliki kasih? Suami-suami ini masih mengasihi istri kok? Istri, tapi istri sendiri jangan mengasihi orang lain pun istri. Yang kita pun istri sendiri. Istri juga begitu. Kasih itu apa? Saya punya definisi sendiri tentang kasih. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak berubah menjadi kebencian. Boleh ikut. Kasih ialah kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun
tidak berubah menjadi kebencian. Saudara dengar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan mengasihi dunia, betul? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, lantas Tuhan berhenti mengasihi dunia? Tidak. Tidak terpatahkan oleh apapun. Bahkan karena itu apakah Tuhan membenci umat manusia? Itu kasih, kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak berubah menjadi kebencian. Sehingga saudara tidak boleh pernah mengatakan bilang begini, saya terlalu mengasihi Anda, tapi waktu saya tahu saudara kampus sifat asli begitu, minta maaf. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong yang bilang saya mengasihi Anda, tapi sudah tahu lu sifat asli itu saya benci. Pernah dengar? Itu bukan kasih, itu namanya egois. Karena egois itu membuat kita untuk hanya akan mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Padahal dari segi kulturnya, saudara, budayanya, sebenarnya orang tua sudah belajar untuk mengasihi. Amin kok. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu, nenek-nenek semua. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit kok tidak? Terlalu sakit. Baik melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Waktu ibu sakit melahirkan di dalam itu suami ada tolong. Suami dong hanya dari luar kau bilang Yesus, kan tidak tolong. Su bilang Yesus, terus dia masih pikir kira-kira ini anak muka ke siapa? Paling-paling hanya itu. Tidak tolong. Tapi dia mau anak 10 nah. Saudara, ini ibu-ibu dong sakit melahirkan. Tolong kasih tahu kita pu anak ya. Jam apa ya? Anak-anak punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua pun jam tidur, anak punya jam bangun. Orang tua hampir-hampir tidak pernah tidur untuk anak-anaknya. Betul ke tidak? Ini jam 2 pagi juga ibu-ibu dan bapak-bapak masih begini-begini. Betul kok? Bahkan di tengah-tengah sempoyongan karena tidak tidur itu, ibu-ibu seringkali dipaksa untuk jadi penyanyi lagi. Makanya seringkali ibu-ibu punya lagu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu bernyamuk gigi. Kalau anak ada lari-lari, nyamuk mana gigit dia? Tidak ada. Tapi mama don tetap begitu Terus saudara lihat kasihnya di sini. Saya mau bicara kasih. Orang tua itu ajar anak-anak bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi ketika anak-anak kita mulai besar dan bisa bicara sendiri, dorang ada suka bicara dan dorang punya orang tua, ada suka. Dorang sering sekali bicara dengan orang tua. Dorang lebih suka bicara dengan apa? Dengan kawan. Lalu kenapa orang tua mau kasih makan dorang? Kok kita kasih ajar dong bawa omong dong tidak bawa omong dengan kita? Kenapa kasih makan dorang? Orang tua ajar anak don jalan satu-satu langkah sambil pegang di tangan itu jalan belakang. Tapi anak dorang ketika mulai besar, mulai SMP, ada suka jalan dan dia pun papa mama. Ada suka. Nah, siapa suruh beli kasih dorang HP? Kita pu anak. Kalau dorang masih kecil-kecil macam begini, macam itu, peluk-peluk memang dorang sudah. Peluk-peluk sudah. Dorang mulai SMP, SMA jangan berharap banyak. Kita boleh percaya diri, apalagi di muka dia pun teman, baru kita mau angkat tangan kok peluk begini, dia main bahu saja. Betul. Siapa suruh kasih dorang uang? Jadi sesungguhnya dari segi kultur, orang tua itu sudah biasa mengasihi. Lalu kasih itu apa? Kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak berubah menjadi kebencian. Makanya orang tua dong selalu bilang, busuk-busuk juga kita buah anak. Amin kok. Di sini ada yang perantau kok. Banyak Orang tua dong masih hidup di seberang lautan sana. Masih hidup. Ada telepon. Ada telepon kok.
1 tahun dong telepon 2 kali, Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Tapi pas orang tua mati dong telepon berulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Mau kasih takut siapa? Padahal dia sampai itu hanya mau tanya sertifikat. Aduh, susah ini orang. Kasih, saudara, kasih itu kata kuncinya. Jadi nilai Kristiani utama itu kasih. Saudara, kalau tidak memiliki kasih tidak bisa. Siapa mengasihi Tuhan Allah, berarti dia mengasihi dirinya. Dia tidak akan menghancurkan dirinya dengan apapun. Dan siapa yang mengasihi dirinya, pasti dia akan mengasihi orang lain. Amin. Sekarang saya mau tanya saudara, kalau kita lebih mengasihi kita punya diri atau lebih mengasihi orang lain? Kita lebih mengasihi diri kita atau lebih mengasihi orang lain? Mengasihi diri sendiri. Alkitab bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi. Jadi kalau engkau tidak mengasihi dirimu, tidak mungkin engkau mengasihi orang lain. Sekarang saya bertanya, kalau pendeta Yandi benci pendeta Immanuel, yang rugi pendeta Yandi atau pendeta Immanuel? Yandi atau Immanuel? Setiap kali lihat Pak Immanuel pemuka, saya hati senang kok tidak? Setiap kali orang bicara Pak Immanuel pun kebaikan, saya hati senang kok tidak? Setiap kali Pak Immanuel bilang shalom Bapak, saya hati senang kok tidak? Kalau saya mengasihi saya pun diri, saya harus berhenti membenci Pak Immanuel. Amin. Sekarang saya mau tanya, ada orang yang kita tidak suka kok? Ada kok. Dia ada di sini. Coba saudara lihat dia, coba saudara. Kenapa semua lihat saya? Kalau kita tidak mengasihi kita pun diri, kita akan benci. Kadang-kadang kita ini marah orang sampai tidak tahu bagaimana. Nah, hanya kasih yang bisa buat itu terjadi. Amin kok. Nah, itu nilai paling utama. Kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus bicara di dalam pembacaan tadi berkaitan dengan kepatuhan, respons yang dinyatakan dalam kepatuhan. Saya kasih contoh, ini saya put contoh andalan di mana-mana. Anggap saja saya dengan anak laki-laki satu, yang biasa urus LCD. Anggap saja kami dua tidak kenal ini. Terus saya dapat dia pun nomor telepon, saya telepon dia, kakak, sebentar malam jam 12 bisa ketemu saya depan kantor Bupati Lembata. Kira-kira dia mau ke tidak? Kami dua tidak kenal, saya telepon jadi ketemu jam 12, dia mau ke tidak? Tidak. Kami dua tidak kenal, dia ada ayam satu di rumah. Kira-kira saya pergi di rumah, dia mau kasih saya itu ayam ke tidak? Tidak. Oke, saya rubah pertanyaannya. Saya mau kasih dia oto baru satu, kira-kira dia mau ke tidak? Mau. Terus saya kasih dia oto baru satu, Toyota Alphard. Waktu dia dapat Alphard satu dari saya, harga kira-kira 1 miliar. Ada perubahan perilaku dari dia ke saya, kok tidak? Saya telepon jam 12 malam, dia datang, kok tidak? Saya pergi ke rumah, ada ayam satu, dia kasih, kok tidak? Kenapa kok tiba-tiba dia baik begitu itu? Respon terhadap pengorbanan Tuhan Yesus membuat tingkah laku perilaku kita, nilai-nilai Kristen itu keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Saya senang karena majelis di ini Solafida ini rajin-rajin semua. Ada majelis di tempat lain tuh Bapak. Kalau ibadah Senin Pak Manobe, Rabu Pak Manobe, Jumat Pak Manobe. Tidak ada orang lain, saya. Untung baik di sini rajin-rajin semua, tidak. Puji Tuhan. Jemaat majelis di sini rajin-rajin semua. Pasti dulu dong ikut yang rajin pangkal pandai. Jadi respon kita yang benar membuat kita patuh bukan karena dorongan apa-apa, tapi karena memang kita mengasihi Tuhan. Makanya kita mau melakukan apa-apa. Istri dong ini kan dong sibuk-sibuk, dong capek, bangun lebih duluan, tidur paling terakhir, tapi mereka bangun pagi, mereka bisa kerja atau ibu-ibu ini bisa sambil masak, siap anak-anak ke sekolah, siap papa ke kantor, bisa sambil setrika, bisa sambil siap makan siang, bisa sambil foto-foto, update status semuanya dong. Jadi saya dong lakukan itu sebagai bentuk orang mengasihi. Cinta itu bukan kata-kata, saudara. Cinta itu tindakan. Laki-laki mana yang dia suka satu perempuan, dia datang bilang, saya terlalu suka lu.
terus selesai. Tidak. Dia mesti melakukan sesuatu sebagai tanda bahwa dia taat kepada cintanya itu. Oh, dia melakukan sesuatu. Kalau suami-suami yang tidak taat itu, istri bilang begini, "Papa, tidak boleh merokok di rumah." Sudah dengar? Bapak bilang, "Siap." Memang di rumah dia tidak merokok, Bapak. Di luar ngeri. Di Lembata ada. Itu yang fam apa? Coba kasih tahu. Itu nanti dia merokok di luar, dia pulang dari mana-mana lagi 200 meter sampai rumah, dia berhenti sedikit, dia isap betul-betul, baru sampai rumah dia cuci tangan, cuci muka. "Hai Papa, kenapa sampai begitu?" "Oi, virus ini kita tidak tahu, Mama. Kita tidak tahu ini virus ini." Di Lembata ada suami-suami yang begitu. Itu suami ada di sini. Dia di majelis atau di jemaah. Jadi kalau kepatuhan didasarkan pada keterpaksaan, itu bukan nilai. Bukan nilai. Nilai kekristenan itu tidak terpaksa. Kita melakukan sesuatu karena kasih. Kasih itu yang membuat kita bisa ada sama-sama. Kasih itu yang membuat kita ada baku marah tiap hari, tapi sudahlah. Mama saya sudah janji habis di hadapan Tuhan dan jemaah, jadi Mama bakalai terus sama Mama atur sah. Karena itu kasih. Ketiga, saudara-saudara, Tuhan Yesus berbicara dalam teks tadi tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu akan mengajarkan kepada kita banyak hal. Ini serius, saudara. Roh Kudus itu mesti tinggal di dalam kita. Dia yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu, mengajarkan kita tentang segala sesuatu. Bagaimana Roh Kudus bisa tinggal di dalam kita? Itu sebuah pertanyaan paling penting. Roh Kudus itu tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus, tidak bisa. Roh Kudus di dalam kita itu tidak bisa bersatu dengan kepahitan. Kalau saudara ada kepahitan, saudara tidak bisa bersatu dengan Roh Kudus. Kalau saudara ada kebencian, saudara ada kemarahan, tidak bisa. Cara untuk melepaskan itu semua hanya satu kata: pengampunan. Pengampunan. Tuhan, ampunilah saya seimbang dengan saya mengampuni dia. Jadi kalau saya mengampuni dia 2 kali, saya mendapat hak dari Tuhan untuk diampuni 2 kali. Pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Ada banyak orang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Ada yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Hatinya penuh dengan kepahitan. Roh Kudus tidak bisa tinggal di situ. Orang yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai, dia suka ucap ini kalimat. Dia bilang begini, "Untuk marah saya tidak marah. Untuk marah saya tidak marah. Kau mau marah buat apa? Kita tua-tua begini." Dia mau datang di rumah ada, tapi untuk sapi dia biar. Pernah dengar itu kalimat? Sendiri omong. Itu dia mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Itu biasa terjadi di anak-anak kecil loh. Anak kecil itu kalau main kelereng kau berkelahi, orang tua datang, damai. Dah. Ini engkau punya saudara, engkau besok-besok susah bukan engkau punya apa yang tolong, saudara yang tolong. Ayo damai. Itu dia cara damai mengerikan. Dia sorong tangan tapi kepala bilang, berdamai mau, mengampuni tidak mau. Cium. Ini engkau punya saudara, cium. Itu kalau dia cium itu, jadi berdamai, kelihatan berdamai, tapi tidak mengampuni. Penuh pencitraan saja itu, dan penuh kepalsuan. Di Lembata ada kok, di Solafide ada. Saya mau kasih tahu saudara, tidak semua senyum tulus. Kalau hati tidak berisi, tidak senyum tulus. Kita boleh datang kok kita bilang Shalom, nanti kita lihat betul. Jadi memang hati mesti bersih. Pengampunan itu kuras itu kepahitan. Aura negatif kita buang. Yang jahat rasa ingin balas dendam kita buang. Setelah kita buang, hati kita jadi bersih. Roh Kudus masuk di dalam. Buah roh itu keluar dengan sendirinya. Nilai-nilai Kristiani terjadi begitu saja. Amin kok. Gitu. Mengampuni itu bukan berusaha melupakan masalah. Makin sakit hati makin tidak bisa lupa itu masalah. Mengampuni itu adalah membebaskan diri, menyambut itu orang, menyambut dia kesalahan, sambil siap besok dia bikin kesalahan baru.
Berapa kali harus mengampuni? Berapa? 70 kali. Itu bukan soal 490 kali, tapi mengampunilah terus menerus, karena tiap hari kita ketemu orang. Tiap hari kita ketemu orang yang tidak semua orang siap dia pembaik. Tadi malam kita baru baik-baik deh, istri nonton bercerita, bangun pagi dia semuka asam. Hanya Roh Kudus yang bisa bantu kita. Roh Kudus itu buat kita memberi dengan kasih. Amin, kok tidak? Di sini sudah bisa memberi dengan kasih? Bisa? Bisa? Majelis bisa? Nah, siapa pun selimut dong yang ada di ini mimbar? Saya bertanya itu, saudara gugup. Oke, lanjut. Saudara, lantas yang berikut, dalam pembacaan tadi Tuhan berbicara tentang damai sejahtera. Damai sejahtera itu luar biasa, saudara, karena berkaitan dengan sesuatu yang di dalam kita. Saya mendefinisikan damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Itu damai sejahtera. Yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia tidak selamanya dia manis. Untuk mendatangkan damai sejahtera bagi umat manusia, saudara baca teks tadi, kita mendapatkan pesan Tuhan mesti mati di kayu salib bagi kita. Saudara pernah sakit gigi? Kau pernah rasa sakit gigi? Pernah kok? Sakit gigi itu enak kok tidak enak? Wih, orang sakit gigi itu berat. Itu artis dan penyanyi yang cipta dan menyanyi itu lagu yang bilang lebih baik sakit gigi daripada, itu kan dia belum rasa sakit gigi. Kita sakit gigi sudah tidak bisa tidur lagi, kepala taruh di bawah, kaki taruh di atas, tetangga dong menyanyi kita tersinggung. Sakit gigi terlalu luar biasa. Siapakah yang sakit gigi lantas dia bikin air gula manis tinggi, terus dia kumur? Kenapa kumur air gula sakit gigi? Biar rayu ini ulat dong Bapak, supaya dia tidak gigit-gigit kita pun gitu. Bahkan untuk sebuah penyembuhan butuh obat yang pahit, yang mendatangkan damai sejahtera itu. Dan Tuhan bilang, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak bisa diberikan oleh saya, karena Tuhan merancangkan itu dengan baik, menebus dan menyelamatkan kita, merancangkan masa depan bagi umat manusia, dan dia mau itu hidup di dalam kita. Rancangannya bukan kecelakaan, damai sejahtera, dan Roh Kudus yang dijanjikan itu yang tinggal di dalam kita memungkinkan kita dalam situasi seperti apapun kita tetap bisa bersuka cita karena damai sejahtera itu. Sukacita. Sukacita dan senang sama kok beda? Sukacita dan senang sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Beda. Beda nah. Beda. Sukacita, senang itu berurusan dengan kepuasan kalau kita terima sesuatu. Sukacita berurusan dengan sikap kita terhadap keadaan. Sikap. Menyangkut senang, Alkitab berkata, ada waktu untuk senang, ada waktu untuk susah. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi mati. Dan kita juga tidak tahu kita hidup sampai kapan. Tetapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Baik waktu kita senang, baik waktu kita. Kalau senang yang kita cari, dunia bisa berikan bagi kita. Uang yang banyak bisa membeli kesenangan, tapi tidak dengan sukacita. Saudara kalau pi Kupang butuh senang, pi Lipo. Saya paruh baku aja, kita jalan-jalan ke Lipo, pi buat apa? Pi tenganga-tenganga juga baiklah. Senang apa? Orang lain belanja, kita tenganga itu senang. Dia belanja, kita lihat tidak lama dia bilang, kakak foto saya dulu. Senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Sama ke ban itu bagian dari oto, betul, tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan baru naik ban kira dia sudah naik oto. Jadi saudara, yang Tuhan mau itu kita bersukacita, karena tidak ada kasih yang lebih besar
Dari kasih seorang sahabat yang mau memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kasih itu yang membuat kita bersuka cita, baik di dunia baik di surga. Tuhan menyertai dan menolong kita. Nilai sukacita itu yang memungkinkan kita untuk berkata, yang paling berat saja Tuhan sudah berikan bagi kita, apalagi hanya untuk hal-hal lain dalam hidup kita yang lebih ringan daripada pengorbanan Kristus. Tuhan sangat bisa untuk melakukan itu. Mestinya kita bersuka cita. Orang yang tidak tahu bersuka cita itu dia tidak tahu mengucap syukur. Tiap hari di mana-mana dia jalan, dia hanya patah leher sah. Bapak, hidup ini terlalu susah. Nah, lu mati sudah. Kalau memang sudah terlalu susah, mau hidup lebih bikin apa lagi? Saudara, bayangkan ya, kita bangun pagi saja itu tanda Tuhan masih menyertai kita. Betul kok tidak? Ada yang tidur sampai sudah tidak bangun lagi. Bayangkan kalau tadi malam Tuhan gimana kok begitu, terus tadi lupa kasih bangun kita. Ini hari sapa kubur sapa. Jadi Tuhan masih melakukan itu. Tolong kok bersuka cita sedikit. Itu nilai kekristenan, itu adalah sukacita. Kasih yang besar itu memungkinkan kita sukacita. Orang kalau tidak ada kasih itu perjumpaan, bukan sukacita. Sama kayak kalau suami dan istri itu dompu hubungan tidak baik. Suami telepon, mama tolong bilang di anak-anak, papa ini malam lembur jadi tidak pulang ke rumah. Itu mam tua bilang, puji Tuhan, horor selum. Kita bikin syukuran. Kenapa? Setan tidak pulang. Itu kalau dia tidak ada kasih. Tapi kalau kasih ada, terus papa telepon, mama tolong bilang di anak-anak, papa tidak pulang. Aduh papa, kenapa begitu? Papa tidur sana tidak apa-apa. Iya, makanan siapa yang atur? Sudah ada ibu yang atur. Wih, mati. Jadi dia peduli. Begitu toh. Ini ibu-ibu don jus satu. Suami pulang kau tanya yang papa, mama, makanan di mana? Bapak tanya begitu itu bukan karena dia tidak tahu meja makan di mana. Kok dia juga yang beli kok itu meja makan. Tapi kalau dia sampai tanya begitu itu karena laki-laki juga ingin dimengerti. Ini kita boleh tanya baik-baik, mama teh makanan di. Kok ada di situ bekas makan dulu lagi. Di sini ada itu ibu-ibu yang model begitu itu. Oh itu akhirnya suami lebih suka pergi restoran. Karena di restoran tuh kita bersambil bilang, selamat siang, kenapa datang terlambat? Jadi saudara suka cita itu kalau di rumah. Ini suami dong jus satu. Ini suami dong, ini istri mau manja-manja sedikit toh. Istri bilang, papa pulang udah beli lipstick dulu papa Bapak sudah. Lu makan sirip pinang saja baik, yang penting ini. Suami dong ini bahaya itu. Ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak, ajak orang tua, kita satu hati sama-sama di dalam Tuhan, beribadah bersama-sama. Oh itu jadi sesuatu yang memungkinkan nilai-nilai dari kekristenan itu ada. Mama dong ajak anak dong sedikit berdoa lah, doa makan.